Ampe angke jo Tanjung Alam hari Salasa ke Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawe salam, ambo doa lakinyo babini cie lai. Amin. Amin. Ambo ulang salam balik di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sesimpang jalan Kabiaro. Terima kasih apa-apa ibu-ibu nan lah sadonyo menjawab salam. Ambo doaan masuk sarugo. Kancang aminnya le. Amin. Amin ya Allah. Masukkanlah seluruh jemaah yang datang ke Masjid Agung Al-Muhsinin ini ke dalam surga-Mu ya Allah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad basyiran wa nadhira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Muhsinin Kota Solo beserta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengabdikan diri untuk masjid kita ini dalam rangka taat kepada Allah. Mudah-mudahan semua usaha kita diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Amin. Kemudian yang dihormati seluruh jemaah yang didatangkan Allah dengan qadarullah penuh sesak masjid ini di malam yang ke-12 ini. Semenjak Ramadan barulah saya melihat jamaah yang sebanyak ini. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini masuk surga. Amin. Setelah kita bersyukur kepada Allah dan kita saling menghormati dan memuliakan antara kita sama kita, tentu tidak lupa kita setiap saat
mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, mengucapkan salam Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Mudah-mudahan salawat beserta salam yang kita baca, baik dengan lidah maupun dengan hati, disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dengan reda Allah, kita dipertemukan nanti dengan Nabi Muhammad itu di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Jadi kepada Allah kita harus terus berbaik sangka, bahwa kita optimis untuk masuk surga dan berusaha ke arah itu dengan iman yang semakin hari semakin kuat, dengan takwa semakin hari semakin mendalam. Karena orang yang akan masuk surga, pertama Islam, yang kedua beriman, yang ketiga bertakwa. Mudah-mudahan kita kategori yang tiga itu. Amin ya Rabb. Ibu bapak, ayat yang saya baca tadi itu surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Tapi sebelum kita ceritakan sebab turun ayat ini, kita terjemahkan dulu ke bahasa kita. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka dengan rahmat Allah ya Muhammad, hatimu menjadi lembut. Sekiranya engkau kasar dan kesat hati, orang-orang akan lari meninggalkan engkau. Maafkan mereka ya Muhammad. Jika engkau mengira dosa mereka itu lebih berat, wastaghfir lahum, minta ampunkan kepada saya mereka-mereka itu. Wasyawirhum fil amr, setelah itu ajaklah mereka bermusyawarah, bermufakat. Fa idza azamta, engkau memaafkan, engkau meminta ampunkan, engkau mengajak bermusyawarah, itu engkau telah berazam, berusaha sekuat tenaga. Fatawakkal 'ala Allah, sesudah itu engkau serahkan bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Bahasa kitanya berserah diri. Jadi sebelum berserah diri, kita harus berusaha dulu. Mengaji dari alif, babilang dari satu. Kalau ada kendala, tidak boleh putus asa. Jalan selangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putus. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam. Diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi apa sebabnya ayat kau turun? Bamang kau disuruh Nabi berhati lembut, tidak boleh kasar dan tidak boleh kesat hati. Karena memang kesalahan umat Islam ketika itu memang agak berat. Apa itu? Itu terjadi di perang Uhud. Di perang Uhud itu ada 3 kelompok pasukan yang masing-masingnya beda keahlian, tapi saling menunjang. Ada pasukan nan barani parang basosoh, ya kan? Iyo hitam darahnya, ya kan?
Tak sama jo parang orang PRRI jo tentara pusat tahun 58 tu. Itu parang Gadang Sarawak. Ya kan? Di Imbon, di orang Rondo, tentara PRI ko masuk kampung. Di mana masuk? Di Sauk Lawis. Anyo cari ke Gunung Talang. Lebih suhunya? Indah. Tapi perang dalam Islam mengharapkan ridha Allah, ada pasukan berani mati. Itu jago pedang. Yang kedua jago tombak. Nan ketiga jago memanah. Memanah tidak dari dakik dah Pak, dari jauh. Ya kan? Makanya kaum muslimin di dalam Islam kata Rasulullah, olahraga itu hanya 3. Pertama, ajarkan anakmu berenang. Tidak di kolam renang tu. Tidak dia yang Bukit Kili tu. Di mana? Ketika banjir kan banyak air gadang lalu batang air. Abang menyubarangi air gadang tu. Itu berenang dan disuruh beraja. Ya kan? Nan kedua, melompat ke panggung kudo, sedang kudo kelari kencang. Ambo raso anak joki di kubu gadang na lu nadon pandai. Jalle kawa. Nan ketiga memanah. Itu olahraga nambah suhu hadis Nabi menyuruhnya. Karena dulu kini Porbi, Persatuan Olahraga Buru Babi. Kan olahraga aja namanya. Nama hadisnya kalau ada pak nampak buru, tolong tunjuk gambar. Salinan hadisnya sedang pak duduk kini ko. Baik ku agian kamu sudah mengaji. Boleh di mambo mengaji ambo sampai hadis tu. Di ambo alun basuwo sampai kini. Ya kan? Para jemaah, pasukan nan pandai menombak, nan pandai parang basoso, kata Nabi jo ambo di bawah. Tentara nan santiang memanah itu di atas bukit Uhud, menjaga benteng yang strategis. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan benteng ini. Pertama kecik Nabi ko dipaci arek diganggam taguh. Kaum muslimin secara perlahan, orang Islam di bawah komando Rasulullah berhasil mendesak tentera kafir. Dengan 2 pasukan, pasukan menombak, pasukan memainkan padang, dan berani mati. Akhirnya pasukan itu lari, lintang pukang, tunggang langgang. Tinggal haratonya. Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir dalam peperangan, itu boleh diambil oleh orang Islam. Namanya harta rampasan perang. Al-Anfal. Jadi tentara nalah lari, dikumpul haratonya di orang Islam di bawah. Mencalik tentara nan di bawah ko mengumpul narato, barubahlah penganan tukang panah di atas bukit tadi. Kalau ceko amu hendak dapat awak. Jadi encik mato awak orang Asia ko rato-rato hitam pak. Kalau lah mencalik arato nyo hijau. Ya kan? Nyo campur pertalik je pertamak lagi. Atu pak. Ya kan? Atu. Ya kan? Nah. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, kata Nabi, asenan tajadi jan tinggal benteng ko. Tapi karena yang ke depan itu apa? Nafsu. Nafsu itu anak mengendalian. Adalah bangsa iblis yang ada 3 huruf jim, yang akan kita pakai 2, yang 1 harus kita lawan. Yang pertama jinnah. Itu bangsa jin. Dan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu dari jin. Wa kana minal jinni. Ya kan? Anak buah dari jin itu syaitan. Syaitan itu
yang menggelincirkan Nabi Adam. Jadi beda apa? Iblis nan asli, nan berasal dari jin tu, itu nan tak mau sujud ke iblis, ke Nabi Adam. Nan menggelincirkan Nabi Adam dari jalan yang lurus bersama istrinya, syaitan. Di dalam surat pendek yang semua kita hafal, syaitan itu terbagi kepada dua bangsa. Yang pertama jin nan asli, nan kedua manusia dek jin. Itu diceritakan oleh Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi nan jadi setan itu dua, Pak. Pertama jin yang asli, dan kedua manusia. Mudah-mudahan jamaah Masjid Agung Al-Muslimin ndak ada nan jadi setan. Ambo doan jadi orang taat sadonya. Amin. Ya kan? Yang kedua huruf jin juga, junnah. Apa artinya? Perisai atau tameng. Apa yang perisai itu dalam hidup kita? Iman kaum muslimin yang dilakukan untuk iman itu kita berpuasa. Yang dipanggil puasa kan orang beriman. Ya kan? Iman yang mantap itu kita berpuasa. Puasa itu junnah. Saum junnah. Puasa itu benteng, perisai. Ya kan? Kalau kita berhasil menangkal jinnah dengan iman, dengan puasa yang benar-benar kita lakukan imanan wahtisaba, ujungnya kita akan menjadi orang takwa. Jadi condong merawa, ketapian, condong kasih, kepincuran, tiuk tembak, ada alamat, tiuk condong, ada kerabahan. Jadi tujuan puasa ini agar orang sampai menjadi takwa. Tujuan salat agar orang menjadi takwa. Tujuan sedekah, infak agar orang menjadi takwa. Tujuan haji semuanya untuk jadi takwa. Disimpulkan oleh Allah, orang yang bersyahadat, orang yang salat, orang yang berpuasa, orang yang berzakat, orang yang berhaji, itulah cukui dari pondasi, tonggak, dinding atau para buang. Sehingga disimpulkan oleh Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ndak ada kapambaleh de Allah kalau orang haji mabrur. Ya, haji mabrur itu orang nambah syahadat Islam, orang nan salat, orang nan puasa. Kalau haji sedekah sembahyang indak segala indak, itu tak jadinya. Laisa lahul illal jannah, kecuali surga. Jadi kalau ada nampak dia pak kawan nanti nyolah haji pe masuk neraka, tandonyo ndak map, bisa saja nyo haji nyo ndak sembahyang. Bisa saja nyo haji pinyo sempili kariang ndak mau berzakat. Bisa saja nyo haji nyo ndak puaso, iya kan? Kalau haji mabrur, langkok rukun Islam tunjuk kerajuan dengan penuh keimanan. Akini bertanya membawa ke jamaah Masjid Agung. Ada ndak jamaah sekitar awak gola di Kabupaten Solo nambah agama Hindu? Ada? Bagamo Buddha? Ndak. Katolik? Indah. Tapi ada ndak di Solo, di kota Solo, di Kabupaten Solo, orang Islam nan tak salat? Itu orang apa namanya? Aiko nambah bayo, Pak. Ini menipu diri dan menipu Allah. Orang ini dikelompokkan oleh Allah menjadi orang munafik. Kenapa? Batuka antaro bisikan hati joli dah. Mengaku Islam pindah salat, mengaku Islam tidak berpuasa, mengaku Islam tapi tidak berzakat.
Pada waratonya sampai. Yang membisikkan ke hati orang itu apa? Jinnah. Orang ini apa yang longgar pertahanannya? Junnah. Kalau kita bisa memanage jinnah dengan junnah, kita akan dapat nanti jannah. Nyojim ketiganya, Pak. Iya kan? Ana membisian untuk awak bagunjang. Ya jin jo. Nam membisikkan awak untuk buruk sangkoa. Jin. Jadi kaum muslimin nan membisikan ka ibu-ibu setelah suaminya pensiun usia, jin jo. Lah pensiun suaminya berangkit lang lai kuaya mang tak talu gedolai je. Dah ada nang kena narok dang gedolai je. Tu nam membisikan jinnah. Tapi awak kok ada bini serupa itu, Pak. Anggap saya radio rusak. Besoknya diam seorang saja tu. Ya kan? Abiko kalau adanya minta maaf, kawak jangan mendandam lah. Gak maaf ambo, yodalah telonsong mulut ambo. Tak apa aduh dia. Karena ada kamu seperti itu, mangko rumah awak ko ramai. Ini bapak-bapak.